Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Abu Nawas dengan nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi dikenal sebagai seorang penyair Arab yang sangat lihai. Namun di berbagai belahan dunia, Abu Nawas dikenal sebagai seorang sosok yang lucu, kocak alias jenaka. Abu Nawas juga sangat cerdik saat menghadapi raja dan memecahkan teka-teki yang belum ada jawabannya. Abu Nawas adalah seorang sufi yang paham Al-Quran dan hadis, tetapi dia menampakkan tingkah konyol dan kontroversi. Dia hidup di masa Raja Harun Ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah, sekaligus hidup di masa Imam Syafi'i. Masa muda Abu Nawas dikenal sebagai pemabuk yang gemar minum khamar, bahkan dijuluki penyair khamar. Imam Syafi'i kurang suka dengan sikap Abu Nawas karena dianggap tidak mencerminkan seorang muslim. Suatu ketika Abu Nawas meninggal dunia dan kabar kematiannya sampai ke penjuru seantero negara Iran. Kabar wafatnya Abu Nawas membuat gempar penduduk Iran. Baginda Raja sebagai teman dekat Abu Nawas merasa sedih mendengar kabar tersebut. Sementara Imam Syafi'i juga mendengar kabar wafatnya Abu Nawas. Namun Imam Syafi'i enggan menyolati jenazah Abu Nawas. Sementara di satu sisi banyak warga berkumpul di rumah Abu Nawas untuk melayat dan mendoakan jenazah Abu Nawas. Ketika jenazah Abu Nawas hendak dimandikan, salah seorang warga menemukan kertas di saku Abu Nawas. Kertas tersebut ternyata berisi syair Abu Nawas yang ditulis terakhir kali sebelum beliau meninggal dunia. Adapun isi syair tersebut sebagai berikut. Wahai Tuhanku, dosaku terlalu besar dan banyak, tapi aku tahu bahwa ampunanmu lebih besar. Jika hanya orang baik yang boleh berharap kepadamu, kepada siapa pelaku maksiat akan berlindung dan memohon ampunan? Aku berdoa kepadamu seperti yang engkau perintahkan, dengan segala kerendahan dan kehinaanku. Jika kau tampik tanganku, lantas siapa yang memiliki kasih sayang? Hanya harapan yang ada padaku ketika aku berhubungan denganmu dan keindahan ampunanmu, dan aku pasrah setelah ini. Kemudian salah seorang warga membawa kertas berisi syair Abu Nawas ke rumah Imam Syafi'i. Warga tersebut menjelaskan bahwa kertas tersebut ditemukan di saku Abu Nawas saat akan dimandikan. Setelah membaca syair Abu Nawas tersebut, Imam Syafi'i sangat sedih dan menangis sejadi-jadinya. Kemudian Imam Syafi'i pergi ke rumah Abu Nawas untuk menyolatkan jenazahnya. Itulah kisah syair terakhir Abu Nawas yang mampu meluluhkan pemilik mazhab terbesar, yaitu Imam Syafi'i. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah Abu Nawas yang hidup sejaman dengan Imam Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Radio Malam yang dimuliakan Allah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Meski bukan perenang yang baik, Abu Nawas sukses menyeberangi lautan. Suatu hari Baginda Raja memanggil si pria pintar ke istana. Dia berkata, "Hari ini saya punya misi lain untukmu, Abu Nawas," kata raja. "Apa yang harus saya kerjakan, Yang Mulia?" tanya Abu Nawas tidak sabar. "Kau tahu bahwa kita punya teluk yang sangat luas, bukan?" tanya raja.
Menyedihkan sekali, tak seorang pun pernah menyeberangi teluk tersebut. Saya bertanya-tanya, apakah mungkin seorang manusia bisa berenang ke seberang teluk? Abu, saya butuh kau menjawab keingintahuanku. Saya mau kau ambil misi ini sebagai tugas terhormat, kata raja kepada Abu Nawas. Tuan, saya bukan seorang perenang yang baik, ujar Abu Nawas. Saya tahu, tapi setiap orang mengetahui kalau kau adalah pria terpintar di negeri ini. Kau harus dapat mengerjakan tugas ini, kata raja sedikit memaksa. Ya, saya akan mengerjakannya, Yang Mulia. Abu Nawas menggerutu ketika dia berjalan keluar. Abu Nawas lalu berjalan ke pantai. Ia memandangi teluk yang luas itu, lalu duduk di bawah sebuah pohon palem. Dia mencoba mencari ide, menyiasati misi yang mustahil itu. Pada waktu itu ia melihat pakaian anak-anak tergeletak di atas bebatuan di sampingnya. Di mana anak itu? Mereka pasti berenang di pantai, gumam Abu Nawas. Seketika itu senyumnya terkembang. Nampaknya ia telah menemukan ide cemerlang. Ia lalu pulang dan bangun pagi-pagi sekali pada hari berikutnya. Dia segera pergi ke pantai. Sambil tersenyum, Abu Nawas melepaskan pakaian dan cincinnya, lalu meletakkannya di pasir. Ia juga melepaskan sepatunya dan meletakkannya di samping pakaiannya. Setelah itu, Abu Nawas kembali ke rumah lagi. 1 jam kemudian raja dan para menterinya datang ke pantai. Mereka terkejut mengetahui ada pakaian yang ternyata milik Abu Nawas. Mereka pun berspekulasi kalau Abu Nawas sedang berenang mengarungi laut untuk mencapai teluk. Tapi sebagian dari mereka meragukan kalau Abu Nawas yang punya kemampuan berenang pas-pasan berani mengarungi laut. Untuk membuktikan rasa penasaran, mereka semua akhirnya sepakat untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, raja dan para menteri hanya ditemui oleh istrinya. Ia mengatakan kalau Abu Nawas meninggalkan rumah dari pagi hari sebelumnya. Kemarin ia mengatakan padaku bahwa ia akan berenang menyeberangi teluk. Dia berkata bahwa Yang Mulia memerintahkan melakukan demikian. Sebenarnya saya tak tega membiarkannya pergi karena saya tahu ia bukan perenang yang baik, kata wanita itu dengan sedih. Tiba-tiba datang seorang pengawal istana melapor. Yang Mulia, Abu Nawas ditemukan. Pengawal kemudian bercerita, jika pada larut sore 3 nelayan di pantai melihat seorang pria berenang. Ketika mereka mendekatinya, mereka tahu bahwa yang berenang adalah Abu Nawas. Karena terlihat sangat lelah, maka mereka membantu Abu Nawas mencapai pantai. Tapi tak lama setelah itu, Abu Nawas malah pingsan. Berita itu pun menyebar dengan cepat hingga sampai ke telinga pengawal istana. Tak lama setelah itu, raja dan beberapa pengawal pergi ke pantai. Baginda raja lalu duduk di samping Abu Nawas. Abu, kata raja sambil menggoyang-goyangkan tubuh Abu Nawas. Ia membuka matanya dengan pelan. Baginda raja sangat senang. Ia memegang tubuh si pria cerdik itu dengan erat. Ia terlihat sangat menyesal karena telah menyebabkan Abu Nawas menderita. Abu Nawas tersenyum tipis ketika sang raja memeluknya dan mengatakan, "Kau hebat, Abu Nawas." Abu Nawas minta bantuan malaikat langit untuk lempar batu ke pencuri. Cerita Abu Nawas kali ini berawal dari adanya pencuri di kota Baghdad. Si pencuri itu sebenarnya sering tertangkap oleh warga, namun tidak pernah jera dengan perbuatannya. Suatu hari ia mencuri di rumah salah seorang saudagar kaya raya.
Ketika sedang menjarah barang-barang berharga, dia kepergok oleh si pemilik rumah. Saudagar kaya tersebut langsung berteriak minta tolong. "Ada pencuri! Ada pencuri!" teriak saudagar kaya tersebut. Mendengar ada teriakan, para warga langsung berlari menuju rumah saudagar kaya itu. Mereka lalu mengepung si pencuri agar tidak bisa melarikan diri. Tapi anehnya si pencuri tampak terlihat tenang. Dia sama sekali tidak ada niat kabur. Justru ia menghampiri warga yang mengepungnya. Tentu saja warga langsung membekuknya. Bahkan ada beberapa orang yang hendak memukuli. Dan ada juga yang ingin melemparinya dengan batu. Di saat itulah datang menteri istana untuk mengamankan si pencuri. "Kalian tidak boleh main hakim sendiri. Jangan sampai ada yang memukul si pencuri, apalagi melempari dia dengan batu," teriak Tuan Menteri kepada para warga. "Tapi dia sudah sering kali mencuri, Tuan Menteri. Kami sangat geram dengan ulahnya. Biarkan kami memukulinya supaya jera," sahut salah seorang warga. "Kita lempari batu saja ke kepalanya, biar tidak meresahkan warga," timpal warga yang lain. Melihat emosi warga yang mulai tidak terbendung, Tuan Menteri lalu berkata, "Kalau ada yang berani menyakiti si pencuri ini, aku tidak segan-segan menghukum kalian. Kalian boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini, tapi ada syaratnya." "Apa itu syaratnya? Kami sudah tidak sabar ingin menghukumnya," tanya para warga penasaran. "Syaratnya adalah siapa yang tidak pernah memiliki kesalahan boleh memukul atau melempari batu ke pencuri ini," jelas Tuan Menteri menjelaskan dengan persyaratan tersebut. Para warga hanya terdiam, sebab mana mungkin ada manusia yang tidak punya salah. Bahkan anak kecil pun pernah melakukan kesalahan. Akhirnya para warga membubarkan diri, sementara si pencuri dibawa oleh Tuan Menteri dengan dalih akan diproses di pengadilan. Tapi kenyataannya di tengah jalan si pencuri malah dibebaskan dan disuruh pulang. Usut punya usut, ternyata si pencuri adalah sahabat karib Tuan Menteri. Beberapa hari kemudian si pencuri kembali beraksi, dan setiap kali tertangkap warga, Tuan Menteri selalu datang menolong. Begitulah seterusnya hingga suatu ketika si pencuri menyatroni rumah Abu Nawas. Kebetulan saat itu Abu Nawas baru saja mendapat hadiah emas dari Baginda Raja. Ketika si pencuri masuk ke rumah dan hendak mengambil emas tersebut, Abu Nawas keburu memergokinya. "Hei pencuri, kurang ajar," ucap Abu Nawas. Bukannya kabur, si pencuri malah dengan tenang berjalan keluar meninggalkan Abu Nawas. Hal ini membuat Abu Nawas bertambah emosi. Abu Nawas lantas langsung memukul dan membekuknya. Si pencuri pun berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas, warga-warga pun segera berdatangan. "Ada apa Abu Nawas?" tanya salah satu warga. "Orang ini hendak mencuri di rumahku," jawab Abu Nawas. "Lagi-lagi dia, seakan tidak ada kapoknya," ucap salah satu warga. "Tidak lama lagi pasti dibebaskan Tuan Menteri," ujar warga yang lain. "Kita hukum saja rame-rame sebelum Tuan Menteri datang," sahut warga lain. Tapi sayangnya niat tersebut tidak terlaksana, sebab Tuan Menteri dan para pengawal segera mendatangi rumah Abu Nawas. Tuan Menteri lalu mengamankan si pencuri dengan melepaskannya dari tangan warga. Si pencuri kini berdiri di samping Tuan Menteri. "Sudah saya peringatkan berkali-kali, kalian tidak boleh main hakim sendiri. Kalau ada yang berani menyakitinya, aku tidak segan-segan menghukum kalian," ancam Tuan Menteri kepada para warga. "Tapi bagi siapa saja yang tidak pernah memiliki kesalahan selama hidupnya, boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini. Ayo silahkan bila kalian merasa sok suci," bentak Tuan Menteri. Mendengar itu para warga pun terdiam seketika. Tapi tidak bagi Abu Nawas.
Diam-diam ia mengambil 2 batu besar, lalu dilemparkan ke arah langit secara bersamaan. Saat 2 batu tersebut kembali turun ke bawah, masing-masing mengenai kepala si pencuri dan Tuan Hakim. Sontak si pencuri langsung pingsan jatuh tersungkur. Dari kepalanya keluar darah bercucuran. Begitu juga dengan Tuan Menteri. Meski tidak pingsan, dia mengalami sakit yang luar biasa. Dari kepalanya hingga bercucuran darah cukup banyak. Kurang ajar. Siapa yang berani berbuat lancang melempar batu? Teriak Tuan Menteri penuh emosi. Dikarenakan takut menjadi sasaran amukan Tuan Menteri, orang-orang di sana lalu menunjuk bahwa Abu Nawaslah pelakunya. Kurang ajar kau Abu Nawas, kau akan mendapat hukuman berat, bentak Tuan Menteri. Salahku di mana? Kenapa tiba-tiba aku dihukum? Tanya Abu Nawas berpura-pura. Kamu telah berani melempari kepalaku dengan batu, jawab Tuan Menteri. Oh itu, bukankah tadi Tuan Menteri mengatakan sendiri, siapa saja yang tidak pernah bersalah selama hidupnya boleh melempari si pencuri dengan batu, balas Abu Nawas. Jadi kau merasa kalau kamu tidak pernah berbuat salah? Jangan sok suci kamu, Abu Nawas, hardik Tuan Menteri. Justru itu, karena aku orang yang pernah berbuat salah, makanya aku minta bantuan malaikat langit. Aku berikan dia 2 batu dengan cara melemparnya ke atas. Ketika malaikat langit mengembalikan batu itu ke bawah, ternyata yang kena bukannya pencuri, tapi Tuan Menteri juga ikut kena. Mungkin malaikat langit lebih tahu bila selama ini Tuan Menteri bersekongkol dengan si pencuri, kata Abu Nawas. Mendengar itu Tuan Menteri tidak bisa berkata apa-apa, tapi memendam amarah kepada Abu Nawas. Tuan Menteri ingin menghukum saat itu juga, karena perkataan yang diucapkan Abu Nawas hanya dibuat-buat. Belum sempat Tuan Menteri perintahkan pengawal untuk menangkap, tiba-tiba Abu Nawas berkata lagi, kalau besok-besok dia sampai kedapatan mencuri lagi dan Tuan Menteri menolong dengan alasan akan mengamankannya, maka batu ini bukan hanya akan aku berikan kepada malaikat langit, tapi akan aku berikan juga kepada Baginda Raja, ancam Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, nyali Tuan Menteri mendadak ciut. Tuan Menteri yang tadinya bersikap garang mendadak berubah menjadi santun, sebab tahu betul betapa dekatnya Abu Nawas dengan Baginda Raja. Maafkan aku Tuan Abu Nawas, aku pastikan kali ini si pencuri akan mendapat hukuman, kata Tuan Menteri. Sejak saat itulah akhirnya si pencuri menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, karena Tuan Menteri sudah tidak berani melindunginya. Abu Nawas lolos dari siasat busuk pemilik warung makan. Dikisahkan, Abu Nawas sering bepergian keluar kota untuk tujuan berdagang. Di kota tersebut, Abu Nawas sering mampir di warung makan langganannya. Suatu ketika, Abu Nawas baru saja tiba di kota itu dan seperti biasanya mampir di warung makan langganannya itu. Aku pesan 1 ayam dan 2 butir telur, tapi bayarnya kalau dagangannya sudah terjual habis. Boleh tidak? Tanya Abu Nawas. Silahkan Abu Nawas, kamu kan langganan di warung ini. Tentu saja boleh, jawab pemilik warung. Ketika selesai makan, ia pun pergi untuk menjual dagangannya. Setelah 3 bulan berlalu, dagangan Abu Nawas pun habis. Kemudian Abu Nawas pergi mendatangi kembali warung makan langganannya. Aku pesan makanan seperti dulu, 1 porsi ayam dan 2 butir telur, ucap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas selesai makan, ia pun berkata, aku minta total tagihannya. Jangan lupa digabung dengan tagihan 3 bulan yang lalu, kata Abu Nawas. Si pemilik warung menghitung tagihannya dan memberikan secari kertas. Ini total tagihannya, cukup 200 dirham saja, kata si pemilik warung. Apa?
200 dirham. Hanya untuk 2 porsi ayam dan 4 butir telur, kamu mau memerasku? Tanya Abu Nawas emosi. Harga ini sudah cukup murah. Coba kau pikir, ayam yang kau makan sejak 3 bulan lalu, jika setiap harinya dia bertelur, maka akan menghasilkan ayam-ayam yang banyak. Dan jika dijual akan menghasilkan ribuan dirham. Tapi aku hanya menyuruhmu membayar 200 dirham saja, kata si pemilik warung. Ini tidak adil, hanya akal-akalanmu saja, kata Abu Nawas. Mereka berdebat tanpa hasil dan memutuskan untuk menghadap Tuan Hakim. Ketika keduanya menemui Hakim, ternyata Hakim berpihak kepada pemilik warung. Lalu Hakim bertanya, apakah kalian berdua menyepakati harga sejak 3 bulan yang lalu? Tanya Tuan Hakim. Tidak Tuan Hakim, jawab Abu Nawas. Kalau begitu ayam yang kamu makan kemungkinannya bisa menghasilkan ratusan ayam dan telur, tutur Tuan Hakim. Ya, itu mungkin saja, tapi kalau ayamnya hidup, sedangkan ayam yang aku makan sudah mati dan dimasak, balas Abu Nawas. Namun pendapat Abu Nawas tidak dihiraukan oleh Tuan Hakim karena ia cenderung memihak pada pemilik warung. Aku minta kasus ini ditangguhkan sampai besok pagi karena waktu sudah menjelang sore, pinta Abu Nawas. Permintaan Abu Nawas pun dikabulkan Tuan Hakim. Seharian Abu Nawas memikirkan cara agar bisa memenangkan kasusnya. Pada esok harinya, berangkatlah Abu Nawas menuju tuan rumah Hakim. Setibanya di sana, ternyata si pemilik warung sudah datang lebih awal. Kenapa kau terlambat dan membuat mereka menunggu? Tanya Tuan Hakim. Maaf Tuan Hakim, tadi ada tamu bisnis. Ia minta biji gandum untuk ditanam. Terpaksa aku harus merebusnya dahulu, dan setelah matang aku berikan kepadanya untuk ditanam. Itulah yang membuatku datang terlambat, kata Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Hakim dan pemilik warung menertawakan Abu Nawas. Lalu dengan nada mengejek, si pemilik warung berkata kepada Abu Nawas, luar biasa, aku baru dengar ada biji gandum yang sudah direbus, ditanam, dan kemudian bisa tumbuh. Tuan Hakim dan pengacara tertawa terpingkal-pingkal. Setelah tawa mereka mereda, Abu Nawas berkata, itu memang aneh. Tapi kenapa kalian tidak tertawa ketika ada ayam yang sudah dimasak dapat bertelur dan berkembang biak, lalu dipatok harga sebesar 200 dirham, kata Abu Nawas. Spontan Tuan Hakim dan pemilik warung terdiam, tak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. Kenapa kalian terdiam? Apa harus aku yang tertawa? Tanya Abu Nawas. Wajah mereka berdua langsung pucat dan setelah terdiam agak lama, Abu Nawas pun keluar. Dan akhirnya Abu Nawas dapat lolos dari siasat licik si pemilik warung. Abu Nawas menginap di rumah pencuri. Kecerdikan Abu Nawas mengerjai seorang pencuri seakan tidak ada habisnya. Kali ini dia kembali mengerjai pencuri saat hendak beraksi di rumahnya. Suatu malam saat sedang tidur pulas, Abu Nawas dikagetkan suara berisik dari ruang tengah rumahnya. Kemudian dia turun dari tempat tidur dan beringsut menuju pintu kamar untuk mengintip. Melalui lubang kunci dilihatnya ada seorang pencuri sedang memasukkan barang-barang miliknya ke karung besar. Hampir semua barang di ruang tengah rumahnya diambil tanpa tersisa sedikit pun. Setelah selesai dengan aksinya, si pencuri memanggul karung besar berisi barang-barang curian itu ke atas bahunya, lalu kabur lewat jendela. Melihat hal itu, Abu Nawas sengaja membiarkannya. Dia tidak berteriak minta tolong ataupun menghardik si pencuri, karena ingin membuatnya kapok tanpa harus menggunakan kekerasan. Ketika si pencuri sudah berjalan keluar rumah dengan membawa barang-barang curian, diam-diam Abu Nawas mengikutinya dari belakang. Setelah menempuh perjalanan lumayan jauh,
si pencuri terlihat kelelahan. Bagaimana tidak, sebab barang curian yang dibawa sangatlah banyak. Akhirnya sampailah si pencuri di depan rumahnya. Dia segera masuk dan beristirahat. Saking capeknya, pencuri itu sampai lupa menutup pintunya kembali. Sehingga dengan mudah Abu Nawas ikut masuk ke rumahnya. Tidak lama kemudian, si pencuri mulai membuka karung dan mengambil barang-barang hasil curiannya. Dari mulai barang-barang berharga sampai barang-barang rumah tangga seperti gelas, piring, hingga mangkok. Si pencuri lalu meletakkan semua barang-barang tersebut sesuai tempatnya, seolah baru pindah rumah. Sementara, Abu Nawas terus mengamati dari belakang sambil duduk santai. Merasa curiga ada orang di sekitarnya, si pencuri pun menoleh ke belakang. Betapa kagetnya dia melihat Abu Nawas ada di dalam rumahnya. "Kenapa kau ada di sini?" tanya si pencuri setengah ketakutan. "Kamu tidak tahu ya, rumahku sekarang di sini," jawab Abu Nawas. "Kenapa bisa begitu? Ini rumahku," balas si pencuri. "Kalau kemarin ini memang rumahmu, tapi sekarang sudah jadi rumahku karena aku sudah pindah ke sini," ujar Abu Nawas. "Pindah? Pindah bagaimana maksudmu?" tanya si pencuri kebingungan. "Coba lihat, semua barang di rumah ini, semuanya adalah milikku. Jadi rumah ini adalah milikku," jelas Abu Nawas. "Kalau kau mengusirku, aku akan berteriak bahwa kamu telah mencuri barang-barangku, dan aku akan memukulimu," ancam Abu Nawas. Dikarenakan tidak ingin memperpanjang masalah, si pencuri membiarkan Abu Nawas menetap di rumahnya. Selama seminggu menetap di sana, Abu Nawas selalu menghabiskan roti yang akan dimakan si pencuri. Belum lagi susu dan madu yang disiapkan di dalam lemari dengan lahapnya Abu Nawas habiskan semua. Selama itu pula setiap hari si pencuri terpaksa tidur dengan menahan rasa lapar. "Kalau begini bukan aku yang merampok, tapi dia yang merampok semua makananku," pikir si pencuri merasa kesal. Esok harinya si pencuri menghampiri Abu Nawas. "Tuan, bagaimana caranya supaya Tuan kembali ke rumah Tuan?" tanya si pencuri. "Sudah dibilangin, aku sudah pindah di sini. Sekarang ini adalah rumahku. Buktinya barang-barangku ada di sini semua," tegas Abu Nawas. "Jadi kalau aku kembalikan semua barang-barang ini ke rumah Tuan, Tuan juga akan kembali?" tanya si pencuri. "Tentu saja, kalau di sini sudah tidak ada barang-barangku, jadi ini bukan rumahku lagi," balas Abu Nawas. Akhirnya dengan susah payah si pencuri mengembalikan semua barang-barang Abu Nawas ke rumahnya. Sejak saat itu, Abu Nawas tidak lagi berada di rumah si pencuri. Si pencuri pun tobat dan kini menjadi lebih tenang. Ia tidak ingin lagi berurusan dengan Abu Nawas. Abu Nawas bunuh diri dengan racun, bukannya mati tapi malah kenyang. Sebelum menjadi orang kepercayaan Baginda Raja, Abu Nawas pernah bekerja sebagai penjahit. Kala itu, Abu Nawas bekerja sebagai penjahit pakaian pada seorang tuan yang memiliki toko pakaian. Karena sifatnya yang sangat rajin dan ulet dalam bekerja, maka Abu Nawas sangat dipercayai oleh tuan majikannya. Bahkan di tempat kerjanya, Abu Nawas dicap sebagai salah satu pekerja yang paling teladan. Namun sayangnya tuan majikan Abu Nawas adalah orang yang sangat pelit sekali. Bahkan tuannya tersebut tidak pernah memberikan perhatian khusus apalagi bonus kepada Abu Nawas. Tidak jarang tuannya tersebut sering membawa banyak sekali makanan ke tempat usahanya. Namun tidak ada satupun pekerja yang diberikan atau ditawari makanan tersebut. Sehingga sikap tuannya tersebut lama-kelamaan membuat Abu Nawas merasa jengkel. Karena sudah terlalu jengkel dengan tuannya, pada sebuah kesempatan Abu Nawas akhirnya memutuskan untuk mengerjai tuannya tersebut.
Abu Nawas mengerjai majikannya dengan alasan ingin bunuh diri menggunakan racun. Suatu ketika, tuan majikan Abu Nawas datang dengan membawa sebuah kendi yang berisi madu. Karena Abu Nawas melihat hal itu, kemudian dia menghampiri tuannya sembari menanyakan apa isi dari kendi tersebut. Selain itu, ia juga meminta kepada tuan majikannya agar diberikan isi dari kendi tersebut. Karena tuannya sangat pelit, maka dengan sengaja ia berbohong kepada Abu Nawas dengan mengatakan kendi tersebut berisi racun. Abu Nawas pun kemudian hanya mengangguk tanda ia percaya kepada tuan majikannya. Padahal dirinya mengetahui kalau tuan majikan sedang berbohong tentang isi kendi tersebut. Terlebih lagi, Abu Nawas sempat mencium bau madu dari kendi yang dibawa oleh tuan majikannya. Tidak lama kemudian, tuan majikan Abu Nawas harus pergi karena ada keperluan. Karena dirasa kendi yang berisi madu tersebut aman dari para pekerjanya, termasuk Abu Nawas, maka kendi tersebut tetap dibiarkan di sana. Melihat kendi berisi madu tersebut ditinggalkan oleh tuannya, maka Abu Nawas tidak membuang-buang kesempatan. Dia pun berusaha menjual sepotong pakaian dan membeli sebuah roti untuk dimakan dengan madu milik tuannya. Setelah berhasil menjual pakaian dan membeli roti, Abu Nawas langsung melahapnya bersama madu milik majikannya. Dia pun memakan roti dan madu majikannya dengan sangat lahap. Tanpa sadar, madu tersebut akhirnya habis tidak tersisa. Dalam kondisi yang kekenyangan, Abu Nawas kemudian meletakkan kendi itu ke tempat semula, lalu melanjutkan pekerjaannya. Tidak lama berselang, majikannya pun kembali dan membawa sebungkus roti yang akan dimakan bersama madunya. Kemudian, majikan Abu Nawas tersebut langsung menghampiri kendi miliknya untuk mengambil madu yang ada di dalamnya. Namun alangkah terkejutnya sang majikan setelah mengetahui kendi tersebut kosong dan tidak ada madunya. Selain itu, ia juga merasa sangat kesal karena mengetahui sepotong kainnya telah hilang tanpa adanya laporan. Kemudian tuan itu berbicara kepada dirinya sendiri dan menganggap hal ini pasti ulah dari Abu Nawas. Selanjutnya, tuan majikan tersebut langsung menghampiri Abu Nawas yang sedang sibuk menjahit pakaian sembari berkata seperti ini. Abu Nawas, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa isi kendi ini kosong? Dan sepotong pakaian telah hilang? Tanya tuannya kepada Abu Nawas. Maaf tuan, tadi sewaktu tuan pergi ada sekelompok pencuri datang mengambil sepotong pakaian, jawab Abu Nawas. Lantas apa yang kamu lakukan kepada pencuri itu? Tanya tuannya lagi. Aku ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa, kata Abu Nawas sambil pura-pura ketakutan. Lalu, mengapa isi kendiku hilang? Apakah diminum juga oleh pencuri itu? Tanya tuan majikan kembali. Abu Nawas pun mengatakan bukan pencuri itu yang meminum isi kendi tuan majikannya. Karena yang meminum isi kendi tersebut adalah dirinya, sebab ia berniat bunuh diri dengan racun yang ada di dalam kendi tersebut. Karena takut akan dimarahi oleh tuan, maka aku putuskan untuk memilih bunuh diri saja menggunakan racun yang ada di dalam kendi tersebut. Hamba pikir hamba akan mati, tapi ajal hamba belum sampai tuan, kata Abu Nawas kepada majikannya. Mendengar perkataan jujur dan keahlian akal pikir Abu Nawas, tuannya tersebut tidak jadi marah. Selain itu, majikannya tersebut akhirnya sadar apa yang sudah terjadi, karena ulah dirinya yang sangat pelit kepada pekerjanya. Abu Nawas mengerjai balik tabib palsu. Penipu itu bahkan sampai rugi ratusan dinar. Bermula dari suatu hari di kota tempat tinggal Abu Nawas, dihebohkan adanya tabib baru yang mengaku sakti. Dia sesumbar bisa mengobati penyakit apa saja. Walhasil rumahnya didatangi ratusan pasien. Padahal tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Ia menggunakan keahlian sulapnya untuk menipu warga. Hal inilah yang membuat warga makin percaya pada kesaktian palsu sang tabib palsu.
Ada juga pasien yang tidak kunjung sembuh, namun karena rayuan manis sang tabib palsu, ia selalu menuruti perkataannya agar kembali berobat. Sampai pada suatu ketika Abu Nawas jatuh sakit yang tidak kunjung sembuh. Atas saran sang istri, Abu Nawas disuruh berobat ke tabib tersebut. Kala itu Abu Nawas belum tahu kalau tabib tersebut adalah seorang penipu. Ia pun menuruti saran istrinya. Namun, sudah 3 kali berobat, sakit Abu Nawas tidak kunjung sembuh. Padahal, sekali berobat bayarnya 100 dinar. Dan Abu Nawas sudah menghabiskan 300 dinar tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada dirinya. Akibatnya, Abu Nawas mulai curiga jangan-jangan tabib itu seorang penipu. Seiring berjalannya waktu, Abu Nawas pun sudah sehat seperti sedia kala. Lalu terbesit dalam benaknya untuk mengerjai tabib palsu tersebut. Aku harus mendapatkan 300 dinarku, tapi bagaimana caranya ya? Tanya Abu Nawas dalam hati. Setelah lama berpikir, akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang. Keesokan harinya, dia membuka praktik pengobatan di depan rumahnya, lengkap dipasang papan yang bertuliskan, sembuh bayar 100 dinar, kalau tidak sembuh uang kembali 1000 dinar. Para pasien yang rencananya berobat ke tabib palsu mendadak memilih datang ke rumah Abu Nawas. Rumah Abu Nawas pun penuh sesak oleh pasien. Entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang diobati berhasil disembuhkan. Sementara di rumah tabib palsu terlihat sepi. Tidak ada seorang pasien pun yang datang. Hari ini kenapa sepi sekali? Tanya sang tabib dalam hati. Selang beberapa lama datanglah asistennya dan mengabarkan berita tentang klinik Abu Nawas. Tuan, Abu Nawas sekarang buka praktik pengobatan, kata asistennya melaporkan. Benarkah? Tanya sang tabib. Benar Tuan, di rumah Abu Nawas ramai sekali pasien datang. Itulah kenapa hari ini di rumah Tuan sepi pasien, jawab asistennya. Mendengar kabar itu, sang tabib tertawa mengejek. Memangnya Abu Nawas sakti? Menyembuhkan dirinya saja tidak bisa, balas sang tabib dengan terus tertawa. Bukan masalah sakti atau tidaknya Tuan, tapi di depan rumah Abu Nawas terpajang papan yang bertuliskan sembuh bayar 100 dinar, kalau tidak sembuh uang kembali 1000 dinar, ujar sang asisten. Oh, pantas aku hari ini sepi pasien. Tapi apa emang benar begitu? Tanya sang tabib penasaran. Saya lihat sendiri Tuan, tapi anehnya pasien yang berobat ke Abu Nawas hampir semuanya sembuh dari penyakitnya, jawab sang asisten. Mendengar penuturan asistennya, muncul sifat asli tabib palsu. Ia berencana menipu Abu Nawas. Beberapa hari ke depan, untuk sementara kita tutup dulu. Biarlah Abu Nawas yang membuka praktek pengobatan, ucap sang tabib kepada asistennya. Memangnya kenapa Tuan? Tanya asistennya penasaran. Aku punya rencana untuk menipu Abu Nawas. Aku pasti akan mendapatkan 1000 dinar, jawab tabib palsu itu. Tapi bagaimana caranya? Tanya sang asisten bertambah penasaran. Begini, aku akan berobat ke tempat Abu Nawas. Aku akan berpura-pura sakit pada indera perasa lidahku. Kalau ditanya sembuh atau tidak, tentu saja aku akan mengatakan tidak. Karena yang tahu sembuh atau tidaknya kan hanya aku, paparnya. Dengan begitu, aku bisa dengan mudah mendapat 1000 dinar, kata sang tabib menjelaskan. Singkat cerita, datanglah tabib palsu itu ke rumah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku ingin berobat kepadamu, kata sang tabib. Bukankah kau seorang tabib, kenapa malah berobat kemari? Tanya Abu Nawas. Iya benar, tapi di tempatku tidak ada obatnya, makanya aku datang ke sini, jawab sang tabib. Memangnya kamu sakit apa? Tanya Abu Nawas lagi. Begini Abu Nawas, entah kenapa lidahku mati rasa. Aku tidak bisa merasakan apa-apa, kata sang tabib berpura-pura mengeluh. Tapi Abu Nawas menangkap firasat kurang baik.
Ia yakin kalau tabib palsu itu hendak menipunya. Aku tidak akan tertipu untuk yang kedua kalinya. Justru kedatanganmu sudah aku tunggu-tunggu, ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas menyuruh sang tabib untuk menunggunya di ruang pengobatan. Abu Nawas segera memeras buah jeruk yang sangat asam dan menuangnya ke dalam gelas. Lalu gelas tersebut diberikan kepada sang tabib. Ini obatnya sudah jadi, minumlah, ucap Abu Nawas. Ketika sang tabib meminumnya, mukanya mendadak berkerut menahan rasa kecut. Kamu menipuku ya? Ini bukan obat, tapi air jeruk yang sangat kecut, kata tabib itu emosi. Alhamdulillah. Berarti lidahmu sudah tidak lagi mati rasa. Sekarang bayar ongkos berobatnya, pinta Abu Nawas. Tapi sang tabib tidak putus asa. Ia terus berusaha agar bisa mendapatkan 1000 dinar. Hari berikutnya, ia kembali mendatangi Abu Nawas. Hei Abu Nawas, aku mau berobat lagi, kata sang tabib palsu. Oh, silakan. Apa lidahmu masih mati rasa? Tanya Abu Nawas meledek. Bukan, kali ini penyakitnya berbeda, jawab sang tabib. Luar biasa, ternyata kamu punya banyak stok penyakit. Kali ini apa penyakitnya? Tanya Abu Nawas lagi. Aku hilang ingatan Abu Nawas, jawab tabib palsu itu. Apakah kamu kesandung kasus korupsi makanya hilang ingatan? Tanya Abu Nawas. Enak saja, memangnya aku pejabat, jawab tabib dengan nada protes. Baiklah, kamu tunggu di sini sebentar. Aku akan mengambilkan obatnya, ucap Abu Nawas. Tidak berapa lama, Abu Nawas kembali menemui sang tabib palsu. Ini obatnya, silahkan diminum, kata Abu Nawas sambil memberikan gelasnya. Aku tidak mau meminumnya Abu Nawas, ujar sang tabib. Loh, memangnya kenapa? Katanya pengen sembuh, ucap Abu Nawas. Ini kan perasaan air jeruk seperti kemarin, aku tidak mau, kata sang tabib menolak. Alhamdulillah, tanpa meminumnya pun kamu sudah sembuh. Sini, bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas lagi. Sudah sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ngada Abu Nawas, protes sang tabib. Buktinya kamu masih ingat dengan obat yang kemarin aku berikan itu. Berarti sakit hilang ingatanmu sudah sembuh, jelas Abu Nawas. Untuk kedua kalinya rencana sang tabib palsu mengalami kegagalan. Mau tidak mau, ia harus memberikan uang kepada Abu Nawas. Kurang ajar, ternyata Abu Nawas tidak sebodoh yang aku kira, pikir sang tabib. Tidak terima dengan dua kegagalan yang dialami, tabib palsu itu berpikir keras untuk bisa mengalahkan Abu Nawas. Setelah merenung agak lama, akhirnya ia mendapat ide. Aku pasti berhasil, ungkap tabib merasa yakin. Kali ini ia berpura-pura buta. Si tabib berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya. Setelah tiba, Abu Nawas sempat kaget dengan penuh rasa iba. Abu Nawas bertanya kepada sang tabib, apa yang menimpamu dan mengapa kamu bisa seperti ini? Si tabib palsu menjawab, tolonglah aku Abu Nawas, mataku tiba-tiba buta, sembuhkanlah aku, terangnya. Tabib itu kemudian dipersilakan masuk dan duduk di ruang pengobatan. Setelah mengapatinya dengan seksama, Abu Nawas akhirnya menyadari bahwa itu adalah tipuan. Namun Abu Nawas tidak pernah kehilangan akal. Ia punya cara lain untuk menghadapinya. Sepertinya penyakit kebutaanmu sudah sangat parah. Maafkan aku untuk kali ini, tidak mampu mengobatimu, ucap Abu Nawas berpura-pura sedih. Mendengar jawaban tersebut, sang tabib langsung kegirangan. Akhirnya bisa mengelabui Abu Nawas. Terus bagaimana ini Abu Nawas? Padahal aku berharap banyak kepadamu, kata sang tabib berpura-pura. Ya mau bagaimana lagi, aku tidak mungkin bisa menyembuhkanmu, jawab Abu Nawas. Kalau begitu aku dapat uang 1000 dinar dong, tanya tabib palsu itu penuh harap. Tentu saja kawan, aku tidak mungkin berdusta, balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas masuk ke rumah untuk mengambilkan uang.
"Ini uang 1000 dinar untukmu," ucap Abu Nawas sambil memberikan uangnya. Tabib palsu itu dengan penuh kegirangan menerima uang tersebut. Tapi setelah uangnya dihitung, ia langsung murka. "Hei Abu Nawas, kenapa hanya 10 dinar?" tegas sang tabib palsu dengan emosi. "Dari mana kamu tahu kalau jumlahnya hanya 10 dinar?" tanya balik Abu Nawas. "Uangnya memang ada 10, tapi pecahan 1 dinar, bukan 100 dinar. Memangnya aku buta apa?" balas tabib tambah emosi. "Alhamdulillah, sekarang kamu sudah sembuh," kata Abu Nawas sambil mengambil kembali uangnya. "Maksudmu apa Abu Nawas? Kenapa uangnya diambil lagi?" tanya si tabib kebingungan. "Loh, kamu kan sudah sembuh, sini bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas. "Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada Abu Nawas," protes si tabib palsu. "Bukankah kamu kesini katanya mengalami kebutaan? Tapi kamu bisa membedakan mana pecahan 1 dinar dan mana pecahan 100 dinar. Berarti matamu sudah bisa melihat," jelas Abu Nawas. Tabib palsu itu tidak bisa berkata apa-apa. Ia pun terpaksa memberikan 100 dinar kepada Abu Nawas dan pergi dengan perasaan kecewa. "Aku kapok berurusan dengan Abu Nawas," ucap si tabib palsu. Sementara Abu Nawas berhasil mendapatkan kembali 300 dinarnya yang pernah diberikan kepada sang tabib palsu sewaktu sakit berobat. Menyuruh hakim pura-pura mati. Raja tertawa terpingkal-pingkal mengetahuinya. Jika berbicara orang cerdas tapi bertingkah konyol, salah satu yang sangat terkenal adalah Abu Nawas. Dia merupakan seorang penyair berkebangsaan Arab yang hidup di zaman dinasti Abbasiyah. Abu Nawas selalu punya cara lepas dari jebakan raja. Dikisahkan bahwa tingkah lucu Abu Nawas sempat membuat raja tertawa terpingkal-pingkal. Suatu hari raja mengadakan syukuran nama bayi. Dalam syukuran kali ini, raja tidak mengundang Abu Nawas karena dianggap akan mengacaukan acara. Tetapi bukan Abu Nawas namanya jika kehabisan akal. Ia pun hadir meskipun tanpa diundang. Setibanya di istana, Abu Nawas langsung membaur dengan para tamu undangan. "Para hadirin sekalian, saya ingin mengumumkan mulai hari ini, nama bayi ini adalah Jabnib," kata raja. "Jangan Baginda Raja, jangan diberi nama Jabnib," ujar salah satu tamu protes kepada Baginda Raja. Ternyata tamu yang protes tersebut adalah Abu Nawas. Baginda Raja pun kaget. "Bagaimana mungkin Abu Nawas datang kemari?" gumam raja. Tapi raja membiarkan kedatangan Abu Nawas. "Kenapa kamu protes dengan nama yang aku berikan?" tanya raja. "Biasanya orang yang bernama Jabnib bersifat bodoh Baginda Raja. Lebih baik diganti dengan nama lain saja," kata Abu Nawas tanpa beban. Raja merasa dipermalukan oleh Abu Nawas di depan tamu-tamu undangan. "Mana buktinya kalau orang yang bernama Jabnib itu bodoh? Kalau kamu tidak bisa menjawab, akan aku hukum pancung," anjam raja. "Tentu hamba bisa membuktikannya Baginda Raja." "Baginda tahu hakim yang namanya Jabnib, dia hakim bodoh," kata Abu Nawas. "Tapi untuk membuktikan kebodohannya, hamba membutuhkan 30 keping emas," tambah Abu Nawas. Raja pun menyetujui karena bakal ada tontonan menarik dari Abu Nawas. Hari itu Abu Nawas pulang dengan 30 keping emas. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke rumah hakim Jabnib dan membawa uang 10 keping emas. Ketika sang hakim sedang berzikir, diam-diam Abu Nawas menyelipkan keping emas tersebut di bawah sajadah. Lalu Abu Nawas tertawa terbahak-bahak sehingga membuat sang hakim heran. "Kenapa kamu tertawa Abu Nawas?" tanya hakim Jabnib. "Burungmu dalam sangkar itu berkata ada 10 keping emas di bawah sajadahmu," jawab Abu Nawas. Dengan rasa ragu, hakim tadi menyingkap sajadahnya dan mendapati 10 keping emas. Dia kemudian tersenyum bahagia dan percaya kalau Abu Nawas mengerti bahasa burung.
Keesokan harinya Abu Nawas melakukan hal yang sama dengan membawa 10 keping emas. Sementara pada hari ketiga, Abu Nawas tidak membawa keping emas. Saat bertemu hakim di rumahnya, Abu Nawas malah menangis tidak seperti 2 hari sebelumnya. "Kenapa kamu menangis, Abu Nawas?" tanya sang hakim. "Burungmu berkata bahwa kamu akan mati besok," jawab Abu Nawas. Sang hakim pun percaya sambil gemetaran. Tetapi raja meminta solusi pada Abu Nawas. "Agar perkataan burungmu tidak terjadi, maka pura-pura matilah kau," kata Abu Nawas. Hakim itu pun pura-pura mati dan kabar kematiannya pun didengar oleh masyarakat. Saat jasad hakim diusung menuju pemakaman, berpapasanlah dengan raja. Raja pun kaget karena baru tahu kalau Hakim Jabnib meninggal dunia. Raja pun membuka keranda melihat wajah hakim itu untuk terakhir kalinya. Tapi ketika dibuka, hakim tersenyum ke raja dan mengedipkan mata. "Kenapa hakim yang masih hidup kau katakan meninggal, Abu Nawas?" tanya raja. "Itulah bukti kebodohan Hakim Jabnib yang aku katakan ketika syukuran," kata Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, raja tertawa terpingkal-pingkal. Sementara warga yang dikerjai merasa kesal. Dikerjai tetangga, Abu Nawas malah dapat makanan gratis. Abu Nawas merupakan tokoh sufi yang terkenal cerdik dalam menghadapi permasalahan. Ia juga seorang pujangga Arab yang sangat jenaka. Namanya selalu disebut-sebut di seluruh belahan dunia karena kisah-kisahnya yang mengocok perut. Kali ini dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga seorang ateis. Ateis adalah keyakinan yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Meski demikian, Abu Nawas tetap menghormati tetangganya itu. Apabila mendapat rezeki berlebih, Abu Nawas selalu membagikannya kepada para tetangga, termasuk tetangganya yang ateis. Begitupun sebaliknya, tetangga ateis tersebut selalu berbagi kepada Abu Nawas jika mendapat rezeki yang banyak. Keduanya hidup rukun dan saling menghormati, meskipun keyakinan mereka tentang Tuhan sangat bertolak belakang. Namun ada satu hal yang membuat tetangga ateis ini kesal dengan perilaku Abu Nawas. Pasalnya, setiap orang ateis itu berangkat kerja, Abu Nawas selalu berkata "Alhamdulillah" ketika lewat depan rumahnya. Sebenarnya ucapan tersebut bukan untuk mengolok-olok tetangganya yang ateis itu. Hal ini karena Abu Nawas selalu mengatakan Alhamdulillah kepada siapa saja yang lewat di depan rumahnya, dan sudah menjadi kebiasaannya. Lama-kelamaan tetangga ateis ini merasa risih dan terganggu dengan ucapan tersebut. Suatu pagi saat hendak berangkat kerja, ia mendapati Abu Nawas sudah duduk di depan rumah. Saat dirinya melintas tepat di depan Abu Nawas, sambil tersenyum terdengar ucapan Alhamdulillah. Marahlah tetangga ateis itu. "Tidak ada Tuhan," teriaknya dengan mata melotot. Abu Nawas sontak terkejut melihat tetangganya tiba-tiba marah. "Hei kawan, kenapa kau begitu emosi? Apa salahku?" tanya Abu Nawas merasa heran. "Aku tidak suka dengan ucapanmu. Jangan ucapkan kata-kata itu di depanku," bentak tetangga ateis itu. "Baiklah kawan, aku tidak akan mengulanginya," ucap Abu Nawas. Akibat kejadian itu, hubungan akrab mereka menjadi renggang. Sebenarnya Abu Nawas sudah berusaha untuk tetap menjalin silaturahmi. Namun, sepertinya tetangga ateis tersebut justru menjauhinya. Hingga suatu malam, Abu Nawas merasa lapar, sedangkan dirinya tidak punya uang sepeser pun untuk membeli makanan. Selepas sholat Isya, Abu Nawas berdoa, "Ya Allah, hamba sedang mengalami masa sulit. Hamba tidak punya uang, juga tidak punya pekerjaan. Berilah hamba rezeki ya Allah. Malam ini hamba sangat lapar. Hamba membutuhkan makanan," ucap Abu Nawas dalam doanya.
Rupanya doa Abu Nawas ini didengar oleh tetangganya yang ateis, maka muncullah ide usil di benaknya. Aku akan mengerjai Abu Nawas, sekaligus membuktikan bahwa Tuhannya tidak bisa memberi makanan, pikir tetangga ateis tersebut. Kemudian tetangga itu pergi ke warung untuk membeli beberapa potong roti, lalu dimasukkan ke dalam kantong besar. Ia juga menyelipkan kertas yang di dalamnya terdapat tulisan, "Ini bukan dari Tuhanmu, ini dari tetanggamu yang ateis," tulisnya. Sepulang dari warung, ia meletakkan kantong besar tersebut di depan pintu rumah Abu Nawas. Tetangga ateis ini lalu mengetuk pintu dan langsung bersembunyi di balik semak-semak. Ia penasaran ingin tahu apa reaksi Abu Nawas ketika menerima hadiah darinya. Sementara Abu Nawas yang sedang khusyuk berdoa, segera menghentikan doanya karena mendengar pintu rumah diketuk. Ketika membuka pintu, ia terkejut melihat ada kantong besar di depan rumahnya. Dikarenakan penasaran, Abu Nawas segera membuka kantong tersebut dan ternyata isinya beberapa roti lezat. Abu Nawas langsung bersujud sebagai tanda rasa syukur kepada Allah. "Alhamdulillah ya Allah," ucap Abu Nawas setengah teriak. Namun tiba-tiba ia dikagetkan dengan secari kertas yang berada di antara tumpukan roti. "Ini bukan dari Tuhanmu, ini dari tetanggamu yang ateis." Sejenak Abu Nawas terdiam. Dia pasti sedang mengawasiku dari suatu tempat. Dia mencoba menggoda keyakinanku, pikir Abu Nawas. "Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengirimiku makanan melalui setan. Dan setan itu pula yang membayar semua makanan ini." Tetangga ateis tersebut tentu saja menjadi kecewa. Ia tidak menyangka disebut setan oleh Abu Nawas. "Dasar kurang ajar, bukannya berterima kasih kepadaku, justru berterima kasih kepada Tuhannya. Malah aku disebut setan," gerutunya dalam hati. Abu Nawas menangkap pencuri dengan tongkat ajaib. Pada suatu hari, kota Baghdad digemparkan dengan terjadinya pencurian di rumah saudagar kaya raya. Dan ada sebanyak uang 100 dinar lenyap di gondol pencuri. Nampaknya pencuri tersebut sangat profesional. Buktinya saja sudah banyak petugas dikerahkan untuk mengejar pencuri itu, namun si maling tak kunjung ketangkap. Sang saudagar kaya raya semakin gusar dibuatnya. Bagaimana tidak, sudah uangnya diambil, kemudian ada rasa penasaran sebenarnya siapa pencuri lihai tersebut. Hebatnya, tak ada satupun pertanda yang bisa dilanjutkan sebagai bahan penyelidikan lebih lanjut. Bahkan, meskipun telah mendesak pejabat setempat, tetap saja hasilnya nihil. Pada akhirnya, sang saudagar membuat keputusan. Barang siapa yang mencuri hartanya dan dia mau mengembalikan, maka dia akan mendapatkan hak separuh dari harta yang dicuri tersebut. Namun meskipun sudah diberikan pengumuman tersebut, si pencuri tak kunjung memperlihatkan batang hidungnya. Bahkan si pencuri ini merasa nyaman dan aman karena tak satupun orang yang mengetahui ulahnya. Tidak putus asa, sang saudagar akhirnya membuat sayembara baru. Barang siapa yang berhasil mendapatkan pencuri tersebut, maka dia akan mendapatkan seluruh harta tersebut. Tentu saja sayembara ini sangat menarik warga Baghdad. Banyak sekali orang-orang yang mendaftar untuk ikut andil bagian, termasuk si pencuri itu sendiri. Awalnya si pencuri berniat untuk meninggalkan kota Baghdad dengan membawa harta curiannya. Namun setelah dipikir-pikir, kepergiannya hanya akan membuka aibnya. Karena itu, si pencuri mencoba bertahan di kota dengan ikut-ikutan menjadi peserta sayembara. Dia semakin merasa aman saat berkumpul dengan peserta sayembara. Dia sangat yakin kedoknya tidak akan terbongkar. Begitu melihat hasil yang belum jelas terlihat dari sayembara yang sudah dibukanya, sang saudagar akhirnya mendesak sang hakim untuk mendatangkan Abu Nawas. Namun sayangnya, Abu Nawas pada hari itu sedang berada di Damaskus dan baru bisa pulang pada esok harinya. Semua harapan bertumbuh pada Abu Nawas
kasak-kusuk begitu gencar di kalangan warga. Mereka menebak apakah Abu Nawas mampu menguak teka-teki tersebut. Sementara itu, si pencuri hatinya menjadi ciut karena dia tahu bagaimana kemampuan Abu Nawas dalam memecahkan masalah. Pada keesokan harinya, Abu Nawas datang dengan membawa tongkat banyak sekali. Dan kemudian dia membagikan tongkat-tongkat tersebut kepada semua yang hadir sambil berpesan, "Tongkat-tongkat ini sudah saya mantrai. Kalian bawa pulang. Besok bawa kembali ke sini. Jika salah satu di antara kalian pencurinya, maka tongkat akan bertambah 1 telunjuk. Yang bukan pencuri, maka tidak usah khawatir," ujar Abu Nawas. Kemudian semua warga pulang dan si pencuri bingung bagaimana bisa lolos di esok hari. Setelah memeras otak, dia memutuskan untuk memotong tongkat tersebut sepanjang telunjuk jarinya. Keesokan harinya, semua warga berkumpul dan mengembalikan tongkat kepada Abu Nawas. Pada saat menerima tongkat dari pencuri tersebut, Abu Nawas langsung menangkapnya karena tongkatnya menjadi lebih pendek. Kemudian si pencuri diadili dengan seadil-adilnya. Akhirnya Abu Nawas berhak menerima uang 100 dinar tersebut. Namun uang tersebut dibagikan kepada fakir miskin di kotanya. Abu Nawas pergi ke bulan untuk penuhi perintah Baginda Raja. Ribuan bintang pun jadi saksinya. Baginda Raja lagi-lagi memberikan misi mustahil kepada Abu Nawas. Ia tak bosan-bosannya mengetes kecerdikan Abu Nawas. Kali ini Raja kembali mengajukan sesuatu yang tak wajar, yaitu pergi ke bulan untuk melakukan penyelidikan. Padahal pada zaman itu jelas-jelas belum ada teknologi canggih dan mutakhir untuk menuju ke sana. Jadi jelas jika misi ini hanya untuk menguji Abu Nawas saja. "Saya perintahkan kamu untuk pergi ke bulan," tutur Baginda Raja. "Pergi ke bulan?" tanya Abu Nawas. "Ya, saya tahu kau adalah seorang pria yang pintar. Kau harus dapat pergi ke bulan," kata Baginda. "Oke, saya akan pergi ke sana besok sore yang mulia," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut. Ia tak menyangka bahwa Abu Nawas menyanggupi tantangan yang ia berikan tersebut. Lalu Baginda Raja bertanya, "Dari mana kamu akan pergi?" "Dari rumahku," jawab Abu Nawas. "Baiklah, saya akan pergi ke sana untuk melihat kau pergi ke bulan besok malam," kata Baginda Raja. Malam itu Baginda Raja bersama dengan menterinya pergi ke rumah Abu Nawas. Ketika Raja dan para menterinya tiba di sana, Abu Nawas sudah tak ada di rumah. Mereka hanya bertemu dengan istrinya. "Di mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Dia baru berangkat ke bulan yang mulia. Dia berkata kalau akan kembali segera," jawab sang istri. "Bagaimana cara Abu Nawas pergi ke bulan?" tanya salah satu menteri penasaran. "Dia memanjat pohon palem di sebelah sana dan akan kembali melalui pohon palem itu juga," jawab sang istri Abu Nawas. Baginda Raja dan para menteri kemudian menghampiri pohon palem yang ditunjukkan istrinya. Terlihat bayangan seseorang yang sedang turun dari pohon itu. "Apakah itu kau, Abu Nawas?" tanya Raja. "Ya, ini saya Abu Nawas, Baginda," jawabnya. "Apakah kau menyelidiki bulan dari pohon palem itu?" tanya Raja. "Tidak, saya melakukan penyelidikan ketika mencapai tanah di bulan. Pohon hanya sekedar tangga lewat untuk saya pergi ke bulan," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum dengan perkataan Abu Nawas. Ia kemudian menanyakan apa yang dilihatnya di sana. "Tanah dan gunung-gunung, tidak ada tumbuhan di sana," kata Abu Nawas. Masih tak percaya, Baginda pun meminta saksi yang bisa menjelaskan kebenaran akan perkataan Abu Nawas.
Abu Nawas bahkan mengatakan bahwa dirinya mampu memberikan hingga ribuan kesaksian. "Siapa mereka yang bersaksi?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas kemudian mengarahkan jarinya ke langit. "Bintang-bintang adalah saksiku jika Baginda tidak mempercayaiku. Baginda dapat menanyakan langsung pada mereka," kata Abu Nawas dengan yakin. Mendengar jawaban itu, Baginda Raja tertawa. "Mengapa kau tak menunggu kami menyaksikan kau pergi ke bulan?" tanya Raja. "Anda terlambat yang mulia, saya hanya dapat pergi ke bulan pada waktu tertentu saja." Abu Nawas salah arah kiblat saat sholat. Alkisah, sewaktu-waktu Abu Nawas mengunjungi sahabat lamanya yang sudah lama tidak ditemui. Seperti biasa, Abu Nawas hanya membawa perbekalan seadanya saat pergi ke kota lain menemui sahabatnya. Setelah melakukan perjalanan yang cukup lama, akhirnya Abu Nawas tiba di kediaman sahabatnya. "Assalamualaikum," ujar Abu Nawas sambil mengetuk pintu rumah sahabatnya. "Waalaikumsalam," jawab seseorang dari dalam rumah. Ketika pintu rumah dibuka, sahabat Abu Nawas kaget sekaligus senang melihat tamu yang datang ke rumahnya. Sahabatnya pun memeluk Abu Nawas dan bertanya tentang kabarnya selama ini sambil mempersilahkan masuk ke dalam rumah. Abu Nawas dan sahabatnya kemudian asik berbincang soal kehidupan mereka masing-masing. Tak terasa, azan asar pun sudah terdengar. Obrolan mereka berhenti untuk melaksanakan sholat asar terlebih dahulu. "Wahai kawan, saya minta izin sholat di rumahmu," pinta Abu Nawas kepada sahabatnya. "Oh, silakan Abu Nawas, saya mau keluar sebentar untuk membeli makanan," balas sahabatnya kepada Abu Nawas. Abu Nawas pergi ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Selesai wudhu, ia bingung harus menghadap kiblat ke arah sebelah mana. Sementara sahabatnya sedang keluar rumah untuk membeli makanan. Kepada siapa Abu Nawas bisa bertanya? Abu Nawas pun menunggu sahabatnya pulang agar bisa menanyakan arah kiblat di mana. Namun, ditunggu-tunggu sahabatnya tak kunjung datang juga. Akhirnya, Abu Nawas memutuskan sholat dengan arah kiblat yang ia kira-kira sendiri di mana arahnya. Dan ia menggelar sajadahnya lalu sholat asar. Sahabatnya yang datang tak lama setelah Abu Nawas sholat asar langsung tertawa melihat sahabatnya salat dengan arah yang salah. Setelah Abu Nawas selesai sholat, sahabatnya berkata memberitahu bahwa kiblatnya salah. "Hei Abu Nawas, arah kiblatnya bukan ke situ," kata sahabatnya. Kemudian Abu Nawas balik bertanya kepada sahabatnya, apa arah kiblat waktu ia sholat tadi salah. "Apakah arah sholatku salah?" tanya Abu Nawas kepada sahabatnya. "Tidak, hanya saja arah sajadah kamu yang salah," jawab sahabatnya menjawab pertanyaan Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun kembali membalas perkataan sahabatnya dengan guyonan. "Kalau begitu tegur saja sajadahku, jangan aku," kata Abu Nawas kepada sahabatnya. Sontak keduanya kemudian tertawa bersama-sama. Lalu Abu Nawas mengajak sahabatnya sholat berjamaah. "Ya sudah, mari kita sholat berjamaah. Habis itu baru kita makan-makan," ajak Abu Nawas kepada sahabatnya.